Puji Tuhan, selamat sore. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mbah-mbah, kakung-kakung, nenek-nenek, dan kakek-kakek yang hadir saat sore hari ini di tempat ini. Apa kabar? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau saat sore hari ini kembali lagi ya, di hari yang hari Selasa jam 4 sore, para Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan boleh hadir di tengah-tengah persekutuan yang indah ya, hadir di tengah-tengah persekutuan yang penuh dengan semangat, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Sehat-sehat semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai kebenaran firman Tuhan hari ini, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita dijanjikan sesuatu terhadap orang di sekitar kita? Pernah? Pernah enggak kita menerima janji orang terdekat kita, entahkah itu janji, oh ya, kamu tenang saja, saya siap membantu kamu. Tenang saja, kalau kamu pergi kemana-mana, saya akan selalu siap menemani kamu. Ya, menemani Bapak Ibu Saudara. Atau janji dari anak kita, dari anak Bapak Ibu Saudara, janji dari cucu cicit Bapak Ibu Saudara, atau janji dari kerabat Bapak Ibu Saudara. Pernah? Pernah semua. Ya, Bapak Ibu Saudara pernah mengalami itu. Bahkan saya juga pernah mengalami itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita yang dijanjikan sesuatu dari orang yang mungkin kita kenal, pertanyaannya, bagaimana respon kita saat kita dijanjikan sesuatu hal kepada orang tersebut? Maksud bagaimana? Terima kasih. Saat kita dijanjikan sesuatu, ngomong terima kasih ya. Ya. Ada lagi Mbak? Selalu apa Bu? Selalu berharap. Ya, Ibu Sobina sudah. Siapa lagi? Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Wah, ada beberapa respon ya. Mungkin di grup bagian kanan saya ada yang ingin membagikan respon seperti apa yang kita alami ketika kita menerima janji itu. Ketika kita dijanjikan sesuatu yang belum pasti loh ya. Yang belum pasti Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kalau Ibu? Ya? Supaya apa? Supaya janjinya ditepati. Bagaimana respon Ibu Sri Wilujeng? Belum pasti. Ya. Oh, ditepati. Jadi Ibu Sri Wilujeng berkata, kita harus memiliki pengharapan, mungkin kepada orang itu ya, supaya janjinya itu ditepati. Oh ya, kita berharap kepada orang itu supaya janjinya ditepati. Ya, puji nama Tuhan. Saya akan membagikan 3 respon yang biasanya kita alami ketika orang lain sedang berjanji kepada kita. Yang pertama, respon yang pertama, orang ini akan berkata seperti ini. Saya percaya kepada orang ini. Saya percaya kepada si A dan si B yang sedang berjanji kepada saya. Yang kedua, saya kurang percaya dengan orang ini, dengan janji dari Bapak A dan Bapak B. Respon yang ketiga, saya tidak percaya sama sekali. Pertanyaannya kenapa ya? Kok kita malah kadang-kadang tidak percaya sama sekali dengan janji yang orang lain katakan kepada kita. Nah, mungkin ada alasan dari Bapak Ibu Saudara, mbah-mbah, kakung-kakung, betul kan ya? Kakung-kakung ya. Mungkin ada alasan ya.
dari Bapak Ibu Saudara, mengapa seringkali kita tidak percaya kepada janji orang ini? Ya, mungkin ada yang bisa membagikan apa alasannya, apa sebabnya sehingga kita itu tidak bisa percaya kepada janji orang tersebut. Ya, orang tersebut sering bohong. Ibu Wahyu katakan, siapa lagi? Maksud mungkin mau menambahkan lagi, nggak apa-apa. Belum begitu mengenal Ibu Wiwi. Siapa Ibu ini? Selalu berjanji palsu. Terlalu muluk-muluk janjinya. Terlalu muluk-muluk janjinya. Banyak ya. Kalau saya masih tetap tanya-tanya, mungkin banyak ya isi hatinya yang dikeluarkan. Kayaknya pernah mengalami janji palsu ini ya. Dijanji tapi tidak ditepati ya. Oh iya, semuanya berpengalaman Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang menjadi alasan kita itu sedang mengalami 3 perasaan ini? Yang tadi saya katakan, kita percaya, kita bisa 100% percaya kepada orang yang berjanji kepada kita. Kedua, kita mungkin kurang percaya dari apa yang dijanjikan orang itu. Kemudian mungkin kita tidak sama sekali percaya kepada orang tersebut. Apa yang menjadi alasannya sehingga kita ini punya 3 perasaan terhadap orang tersebut? Saya akan membagikan 3 poin lagi. Ya, yang poin yang pertama di sini adalah kita melihat siapa yang sedang berjanji kepada kita. Betul? Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau tiba-tiba ada orang yang mungkin agak kurang waras di tengah jalan terus menemui Bapak Ibu, Ibu Wiwi harus percaya kepada saya. Besok saya akan membelikan Ibu Wiwi mobil. Percaya enggak? Ibu Sukinatun, besok ya, Ibu harus percaya kepada saya. Besok saya akan mengajak Ibu Sukinatun jalan-jalan. Ya, jalan-jalan di pinggir jalan mungkin iya. Kalau dijanjiin besok kita akan pergi jalan-jalan ke Bali. Sementara yang sedang berjanji kepada kita ini orang yang agak stres. Kita percaya apa enggak dari orang itu? Ya tidak sama sekali. Kalau kita percaya kepada orang yang kurang waras, pertanyaannya kita ini masih waras apa enggak? Enggak ya, mohon maaf Bapak Ibu Saudara, mungkin perkataan saya sedikit agak apa sih yang anak ini ngomongnya. Nah, ini alasannya mengapa kadangkala respon kita berbeda ketika orang di sekitar kita itu berjanji kepada kita. Kita melihat siapa orang yang sedang berjanji kepada kita. Seberapakah kita percaya kepada orang tersebut? Apakah orang ini bisa memegang perkataannya? Ataukah orang ini suka muluk-muluk dengan perkataannya? Ataukah orang ini suka berdusta dengan apa yang dikatakannya? Amin. Ya, kita melihat siapa yang sedang berjanji kepada kita. Yang kedua adalah kita lihat orang ini dekat tidak dengan kita. Benar apa benar? Ya, seperti saya katakan tadi, kalau tiba-tiba ada orang gila datang berjanji kepada kita, tidak mungkin kita tuh bisa percaya kepada orang itu. Pastinya kita harus, ya pastinya kita itu berpikir, orang ini aja saya tidak kenal, masa iya saya harus percaya? Ya, jadi kita itu harus melihat dan harus mengenal seberapa dekatkah orang yang sedang berjanji kepada kita itu, sehingga kita itu bisa percaya, sehingga kita itu bisa menaruh harap terhadap janji orang itu kepada kita, entahkah itu dari kerabat kita, ya teman karib kita, keluarga kita, itu yang harus kita lihat. Amin. Yang ketiga, nah, yang menjadi alasan mengapa kita kadang-kala mengalami 3 perasaan. Yang pertama saya katakan tadi. Nah, poin yang ketiga, kita melihat seberapa berpengaruhkah orang tersebut buat diri Bapak Ibu. Ya. Misalnya, saya ambil contoh, saat Bapak Ibu Saudara yang mungkin sedang memiliki usaha,
tiba-tiba ada seorang teman yang menjanjikan modal. Ini loh, kita butuh modal untuk usaha A dan usaha B. Kita butuh modal sekian. Oh iya, kalau begitu saya akan membantu, ya istilahnya saya akan membantu usaha si A dan usaha si B supaya mungkin lancar ya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika pada waktunya kita membutuhkan itu, ternyata orang yang sedang berjanji kepada kita itu malah tidak ada, menghilang tiba-tiba. Di bidang usaha pekerjaan, seringkali mungkin kita sedang mempercayai seseorang, bahkan kita dijanjikan seseorang, lewatkah itu uang, lewatkah itu apa segala macam yang menjadi jaminan untuk pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kadangkala saat manusia berjanji kepada kita, manusia seringkali lupa. Saat sudah waktunya, tiba-tiba menghilang. Ya, bisa mengerti sampai di sini? Jadi yang pertama, kita melihat siapa yang sedang berjanji dengan kita. Kedua, kita melihat orang ini dekat tidak dengan kita. Seberapa kenalkah kita dengan orang? Yang ketiga, seberapa berpengaruhkah orang ini dalam kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terpenting saat hari ini adalah betapa kuatnya sebuah kepercayaan itu. Amin. Ketika orang menaruh percaya kepada kita, berarti orang itu benar-benar percaya kepada kita, benar-benar mau dan ingin bahwa Ibu Wiwi orang yang saya percayai. Istilahnya setengah kehidupannya lah ditaruh ke Ibu Wiwi. Saat kita percaya kepada orang ini, orang tersebut, kita akan benar-benar menaruh pengharapan kita kepada orang ini. Sehingga benar-benar orang ini bisa membantu kita. Sehingga orang ini benar-benar berpengaruh dalam kehidupan kita. Kepercayaan itu tidak mudah, ya. Ketika satu kali orang mempercayai kita, berarti orang ini benar-benar melihat bahwa ada sesuatu yang bisa saya pegang dalam kehidupan orang ini. Ada sesuatu yang bisa saya pegang dari kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa ada satu pribadi, kalau mungkin manusia pernah berjanji dan manusia seringkali ingkar janji, tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, ada satu pribadi di dalam dunia ini yang tidak pernah ingkar janji kepada umat-umatnya. Ia memilih bangsanya, ia memilih bangsa itu dan menentukan bangsa itu, bahkan menjanjikan, menolong, bahkan menyertai bangsa itu, bangsa yang dikasihinya. Siapa pribadi yang tidak pernah ingkar janji? Tuhan Yesus, Allah itu sendiri. Nah, sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-41. Yesaya pasal yang ke-41 ayat 10. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Sudah dapat? Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, demikian kebenaran firman Tuhan. Dan ditegaskan lagi di ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Pribadi yang tidak pernah ingkar janji. Saat ia berjanji kepada umatnya,
menjanjikan A, B, dan C, Allah tidak pernah ingkar janji. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya kalau orang yang tidak kita kenal tiba-tiba datang ngomong seperti ini saja, seperti di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-13, orang ini ngomong seperti ini, saya yakin dan percaya kita itu tidak akan bisa percaya, karena kita tidak tahu orang itu siapa. Tetapi saat kita kenal siapa yang sedang berjanji kepada kita, kita akan benar-benar menaruh pengharapan itu kepada orang yang sedang berjanji kepada kita. Sama halnya saat Allah berkata dalam firman Tuhan saat hari ini, maukah kita percaya kepada janjinya? Amin. Maukah kita mau berpegang kepada janjinya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah sendiri yang berjanji, Allah tidak pernah ingkar janji, menolong, memelihara, menuntun. Bahkan yang luar biasa di sini Bapak Ibu Saudara, Allah berkata, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Tangan kananmu ini akan tak pegang selalu, tak tuntun kemanapun engkau berada. Ya, Pemazmur katakan di dalam Mazmur pasal 12 ayat 7 di sini. Saya akan bacakan ya. Mazmur pasal 12 ayat yang ke-7. Ayat yang sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mazmur pasal 12 ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara yang akan membacakan Mazmur pasal 12 ayat yang ke-7. Sudah dapat? Dalam hitungan yang ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. Berapa kali? 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Artinya perkataan Allah itu murni. Amin. Perkataan Allah itu murni seperti perak yang dimurnikan 7 kali. Ya. Perak yang dimurnikan 7 kali, berarti standar perak itu sudah sangat-sangat murni. Begitulah perkataan Allah kita, lebih murni daripada perak yang dimurnikan 7 kali. Amin. Tidak ada noda, 1 titik pun noda dalam perkataan Allah itu tidak ada noda sama sekali. Berarti murni, full murni. Benar-benar tidak ada noda dan celah. Itu perkataan Allah kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan takut, sebab Allah senantiasa menyertai kita. Pemazmur, Mazmur Daud, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Daud mengalami pergumulan yang sangat berat, ketika Daud seolah-olah dikepung, ya, tidak lagi mengalami, tidak lagi dalam keadaan yang baik-baik saja. Orang di sekitarnya ingin mengejar dan menghabisinya. Orang di sekitarnya ingin membunuhnya, bahkan menyerangnya. Kepada siapa Daud harus berharap? Kepada teman karibnya? Tidak bisa. Kepada orang yang dipercayainya? Tidak bisa. Karena orang yang di dekat Daud juga ternyata memusuhi Daud. Orang-orang yang mungkin dipercaya Daud untuk menolong dirinya ketika dalam masalah, ternyata tidak bisa menolong Daud. Di tengah-tengah Daud mengalami kesulitan yang sangat-sangat sulit, sampai bisa ya, kalau kita sendiri alami bisa stres, bisa gila sudah gini, udah hilang akal. Tetapi satu yang Daud katakan, dia bangkitkan jiwanya, hatinya. Dia katakan seperti ini, janji Tuhan itu janji yang murni, ya. Saat Allah berjanji kepada umat-umatnya yang setia berharap kepadanya, 7 kali lebih murni daripada perak yang dimurnikan. Dia tarik hidupnya, tarik setiap jiwanya untuk benar-benar menaruh pengharapan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara,
ketika Daud tidak berharap kepada Allah di tengah-tengah ia mengalami persoalan yang sangat berat. Mungkinkah Daud bisa Tuhan pakai dan berkati lebih luar biasa lagi? Tidak bisa. Saat kita tidak berharap kepada Tuhan dan berjalan sesuai dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan bisa mampu berjalan sendiri. Kita tidak akan bisa menerima janji Allah itu, karena kita berjalan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kita berjalan sesuai dengan kemampuan kita sendiri tanpa berharap kepada Tuhan. Tetapi kunci suksesnya Daud di sini, saat dia membawa hidupnya berharap penuh kepada Tuhan, memiliki iman percaya kepada Allah bahwa Allah akan turut bekerja dalam setiap kesulitanku, dalam setiap kesusahan yang aku alami. Allah yang akan senantiasa menopang hidupku, senantiasa menuntun langkah hidupku di tengah-tengah orang-orang lain berfoya-foya, orang-orang lain mungkin tertawa, di tengah-tengah orang-orang yang ingin yang ingin menyingkirkan Daud, sekalipun hatinya remuk, seolah-olah tidak berdaya, tetapi dia dorong hidupnya untuk terus berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan juga bukan hanya Daud saja yang menerima janji Allah, yang mengalami janji Allah itu. Banyak sekali tokoh-tokoh dalam Alkitab. Pertama, di dalam Perjanjian Lama ada beberapa tokoh Alkitab yang karena kesetiaannya pada Allah, ia menerima janji Allah itu. Yang pertama, Abraham. Pernah dengarkan kisah Abraham? Seringkali kita mendengarkan kisah Abraham. Ketika Abraham dan Sarai istrinya di usia yang benar-benar sepuh, sudah sangat tua. Bukan lagi 20-an, bukan lagi 30-an, 40 tahun. Tetapi sangat-sangat tua, sangat-sangat sepuh, ya. Bapak Ibu Saudara, mungkin pikiran manusia, secara akal manusia itu, maksudnya Tuhan berjanji bahwa Sarah istri saya yang sudah sangat tua ini mau melahirkan, ini gimana maksudnya ini? Gimana maksudnya Tuhan ini? Maksudnya Allah itu gimana? Kadang-kala kita berpikir seperti itu. Kayak Mbah Yanto ya, mohon maaf ya Mbah Yanto, saya pinjam namanya Mbah. Tiba-tiba Mbah ditemui oleh seseorang yang mungkin Mbah tidak kenal. Terus orang ini akan berkata kepada Mbah, "Hai Mbah Yanto, tahun ini juga Mbah akan melahirkan seorang anak, 3 anak." Mbah Yanto percaya? Gimana? Percaya? Otomatis Mbah Yanto akan bertanya-tanya, apakah mungkin saya ini sudah tua, tidak sanggup lagi, tidak kuat lagi? Nah, mungkin pikiran dari Sarah, istrinya Abraham waktu itu berkata seperti itu. Terlintas pikirannya, tidak mungkin, saya ini sudah sepuh, tidak kuat lagi. Tetapi ketika Abraham memegang perkataan Allah, memegang janji Allah itu, firman Tuhan katakan, saat ia setia menanti janji Allah dalam hidupnya, maka Allah tunjukkan, Allah nyatakan yang sudah Allah janjikan. Abraham dan Sarai mendapatkan anak yang diberikan nama Isai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, Ayub. Ayub adalah seorang yang dikenal sangat kaya, orang yang sangat saleh di hadapan Tuhan, orang yang sangat cinta kepada Allah, cinta beribadah, melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika Allah izinkan persoalan yang benar-benar menghimpit hidup si Ayub, ya Bapak Ibu Saudara, secara manusia Ayub juga berkata, Tuhan, daging ini lemah. Kalau kita mau berkata, kok Tuhan
Tega ya, saya sudah setia beribadah loh. Keluarga saya, anak-anak yang saya kasihi satu persatu meninggal. Ya, kekayaan saya hilang lenyap. Mungkin kalau kekayaan Ayub tiba-tiba hilang nggak apa-apa ya. Tapi anaknya juga meninggal, anaknya juga mati. Serentak semua apa yang dimiliki Ayub hilang. Seorang istri yang tadinya berpengaruh sebagai penolong dan penopang buat Ayub malah berkata seperti ini, sudah, kutuki saja alam. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari keadaan seperti inilah yang kadangkala membuat kita mudah putus asa. Saya sudah tidak lagi diperhatikan oleh keluarga saya. Sudah, saya pergi meninggalkan Tuhan. Tidak ada lagi gunanya saya setia kepada Tuhan. Toh keluarga saya tidak memperhatikan saya. Kadangkala hal itu terlintas, bahkan kita alami. Kalau kita tidak benar-benar setia berpegang dan berharap kepada Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham, bahkan Ayub, masih banyak tokoh-tokoh lagi yang mengalami janji Allah itu. Tetapi kenapa mereka ini bisa mengalami dan benar-benar Allah nyatakan janjinya ke dalam kehidupan mereka? Apa yang menjadi kunci sehingga mereka ini mengalami janji Allah? Ada yang tahu? Setia menantikan Tuhan, setia menantikan janji Allah itu. Kata setia itu tidak mudah, ya. Yang namanya menunggu itu tidak mudah, apalagi menunggu sesuatu yang tidak pasti. Benar enggak? Menunggu sesuatu yang tidak pasti itu benar-benar sulit. Ya. Kapan saya akan menerima janji Allah itu? Nggak tahu, besok juga bukan, besoknya lagi bukan, tahun depan bukan, 10 tahun ke depan bukan, kapan? Ya. Kalau kita tidak kuat, ya, iman percaya kita kepada Tuhan, kita akan mudah meninggalkan Tuhan. Tuhan ini penipu ya, kadang-kadang kita seperti itu. Jangan sampai kita kecewa. Setia menanti janji Tuhan, amin. Sehingga kita pun boleh memperoleh janji Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kunci utama dari setiap orang-orang di dalam firman Tuhan ini mengalami janji Allah, mereka hidup berpaut kepada Tuhan. Mereka setia berharap kepada Tuhan, sekalipun secara pikiran kita itu sangat mustahil, sekalipun dari pikiran kita itu tidak mungkin terjadi Tuhan. Tetapi ketika kita bawa hidup kita untuk belajar berharap kepada Tuhan, saya yakin Tuhan bahwa apa yang Engkau janjikan dalam hidupku terjadi. Amin. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam peleburan tanah. Amin. Janji Tuhan ya dan amin. Tuhan akan menopang engkau. Sama-sama yuk, saya sangat senang dengan membaca di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 dan ayat 13 ini. Sama-sama kita baca sekali lagi. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan saat sore hari ini. Tidak banyak ayat firman yang saya sampaikan, tetapi saya yakin Bapak Ibu Saudara, saat kita belajar menaruh harap kepada Tuhan, menaruh harap kepada setiap perkataan Tuhan,
janji Tuhan iya dan amin, dan akan tergenapi dalam hidup kita. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan Yesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, ku ingin selalu, ku ingin selalu. Sama ngajak kita semuanya bangkit berdiri.